Halo, Anda menyaksikan Sedang Viral, saya Dana Paramita. Kali ini kami akan membahas mengenai hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University asal Bandung, Jawa Barat. Nadira hilang sejak 30 Juni lalu dan hingga saat ini upaya pencarian belum juga membuahkan hasil. Kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan paman dari Nadira, dengan Kang Purwa yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kang Purwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang ya? Kang Purwa, kami ingin menanyakan Alhamdulillah. bagaimana kronologi awal Nadira ini hilang, Kang? Ya, jadi awalnya itu pada tanggal 30 Juni 2026, 4 hari yang lalu, hari Selasa, jam 10, ah, anak kami ini pamit ke ibunya, ya. Ke ibunya mau ke kampus. Ya, rutin seperti biasa lah, gitu ya. Dia berpakaian ke kampus, gitu, bawa perlengkapan ke kampus, bawa ransel, bawa laptop, bawa tab, bawa handphone. Lalu berangkatlah dia ke Teliu. Jarak dari rumah ke Teliu itu kurang lebih hanya 15 sampai 20 menit lah kalau pakai kendaraan online gitu. Eh, Sesampainya di kampus itu eh, dia berkabar ke ibunya, "Ma, Ade udah nyampe." Udah biasa aja gitu. Nah, kurang lebih 10.30 itu informasi terakhir, eh, WA dari Nadira ke ibunya. 12.30 itu tiba-tiba kami dapat notif tuh. Jadi kami punya WA grup gitu ya di keluarga, ada notif dia lab gitu. Dia lab dari grup keluarga ya. Lab. Kemudian ya kita bertanya-tanya ada apa gitu ya. Terus kita WA, ada di mana gitu. Ternyata centang satu. Kemudian coba ditelepon, mati juga teleponnya. Dan ternyata di seluruh grup WA keluarga itu dia semuanya live gitu di Badaduhur tuh hari Selasa. Nah kami tunggu kedatangan seperti biasa lah, nggak lama dia di kampus. Dia tuh anak tertib ya, anak baik, on time, selalu berkabar apapun kegiatan dan kondisinya. Sepanjang siang itu kan informasi apa-apa sampai besoknya terpaksa akhirnya kami laporan ke Polrestabes ya, dan baru diterima. Kami nggak diterima karena belum satu kali kan. Baru besok siangnya lapor dan diterima laporannya di Polrestabes. Nah, sejak itu sampai itu belum ada informasi yang akurat tentang keberadaannya. Ini adalah hari kelima dia berada di luar rumah. Tentu saja kami sangat-sangat cemas gitu dengan kondisi yang ada. Eh, Dikonfirmasi oleh pihak kami udah berkoordinasi juga dengan pihak TLU, kampus, sangat membantu pihak kampus untuk mencari informasi dan kami dikonfirmasi bahwa memang Nadira itu masuk kampus di sekitar jam 10.30 tadi. Ada. Jadi confirm dari rumah berangkat ke kampusnya confirm. Cuma dari kampus setelah itu kami belum berhasil mendapatkan info akurat. Pihak kampus sedang mencari melalui kamera-kamera pengawas yang ada di sekitar kampus. Sampai saat ini masih masih diupayakan terus. Baik, Seluruh kawan-kawannya juga sudah di teman-temannya juga itu teh. baik, Kang Purwa. Sebelumnya apakah Nadira ada masalah, Kang, dengan keluarga? Sejauh ini enggak, ya baik-baik saja, di rumah baik, dia anak baik, rajin bantu orang tua, kemudian perkuliahannya, eh, ya kuliahnya itu asalnya di ITB, dia udah semester 4 di ITB itu. Kemudian dia ambil cuti di ITB, lalu ingin coba masuk di TLU atas dasar keinginannya. Hanya hal-hal yang seperti itu aja sih.
Eh, Masalah apa namanya teman dekat sudah kita komunikasikan dan sejauh ini nggak ada yang teman khusus gitu misalnya, nggak ada juga gitu. Itu Teh. Artinya Nadira saat ini posisinya tidak ada teman khusus yang tadi dibilang sama Kang Purwa alias nggak punya kekasih atau pacar begitu ya Nggak Kang ya? ada, nggak ada. Dia orang sangat terbuka, masalah-masalah yang seperti itu sih bagi keluarga kami itu hal yang biasa lah istilahnya ya untuk dikomunikasikan. Jadi nggak ada kesungkanan untuk dikomunikasikan. Jadi sampai saat ini nggak pernah juga ada eh, cowok datang misalnya ke rumah, enggak gitu. Gitu Teh. Baik. Kalau dugaan Kang Purwa dan juga keluarga, kemana Nadira pergi? Kemungkinan-kemungkinan itu kami tidak tidak menutup kemungkinan-kemungkinan. Eh, tapi sejauh ini kami tidak tidak cukup punya bukti yang terkonfirmasi. Jadi, ya asumsi-asumsi aja gitu yang berseliweran. Iya, kalau dari asumsi keluarga, kira-kira kemana Nadira pergi? Itu yang sampai saat ini kami heran ya. Rasanya nggak rasanya nggak punya alasan yang bisa menjadi sandaran, Mbak. Ananda anak kami ini pergi kemana gitu. Eh, Kami diliputi kebingungan dengan opsi-opsi prasangka-prasangka yang ada gitu. Karena tidak cukup punya alasan untuk menyimpulkan dia pergi kemana karena apa. Kami belum kami tidak punya cukup bukti itu gitu. Nah, kalau sejauh ini gimana Kang hasil penyelidikan dari polisi? Kan melalui nomor yang juga sudah disebar ya gitu. Sejauh ini nomor itu nggak aktif gitu ya. Tapi lagi diupayakan untuk melakukan tracing melalui provider di device-nya gitu. Tapi ternyata ada kesulitan juga untuk menentukan titiknya gitu ya. Mungkin soal akurasi dan lain-lain saya kurang tahu, tapi teman-teman dari kepolisian memang mengusahakan itu. Jadi masuk juga ke provider, kami juga masuk ke apa transaksi e-banking misalnya gitu. Eh, Transaksi Gojek, kalau Gojek udah tadi udah ada konfirmasi benar bahwa yang mengantar Nadira itu siapa dan lain-lain itu sudah ada di datanya di tangan kepolisian. Baik, Kang Purwa. Tadi Kang Purwa menceritakan bahwa Nadira ini adalah sosok yang terbuka. Nah, apakah Nadira sebelumnya pernah menceritakan mungkin ada masalah di perkampusan atau mungkin dengan pertemanannya begitu? Salah satu yang eh, eh, pernah didiskusikan adalah permintaan dia cuti dari ITB. Dia tuh di ITB-nya semester 4 ya. Dia semester 4 jalur prestasi, anaknya pintar gitu ya. Kenapanya kemudian dia minta cuti, kami berpikir sih ya mungkin ada kejenuhan dan hal-hal yang sejauh ini sih dianggap biasa terjadi gitu. Lalu kemudian dia ingin mencoba atmosfer baru atau ilmu baru gitu, maka dia minta masuk TELU. Ini di TELU-nya kan baru semester 2. Gitu Teh. Sebenarnya ada alasan nggak sih Kang kenapa Nadira memutuskan untuk cuti dari ITB kemudian pindah ke TELU? Apakah mungkin hanya rasa penasaran saja seperti yang tadi Kang Purwa katakan? Atau mungkin ada alasan lain? Eh, yang clear alasan yang disampaikan dan didiskusikan ya alasan-alasan itu ya, yang sifatnya ya masuk akal lah gitu ya. Mungkin karena ada kejenuhan materi perkuliahan atau mungkin atmosfer kampus dan lain-lain gitu ya. Untuk alasan-alasan yang sifatnya mendasar gitu, sejauh ini sih kita tidak bisa mendeteksi gitu. Karena setelah itu pun pindah dari ITB ke TELU, kehidupan sehari-harinya sangat biasa gitu. Nggak ada, ya biasa anaknya ceria dengan ibunya apalagi sangat
seperti soulmate gitulah ya, dengan ayahnya Baik, juga itu. ya, Kang Purwa. Kalau Nadira melihat atau mendengar pesan ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan keluarga kepada Nadira? Ya, Dira, mama sama papa sangat-sangat ingin ketemu, kembalilah kalau kamu ada dimanapun, paling tidak berkabar gitu. Eh, Mama bahkan nangis terus, khawatir terutama, sangat-sangat khawatir ini hari kelima itu tanpa ada kabar apapun. Eh, Sangat-sangat menunggu kedatangannya. Itu aja sih pesannya ya. Eh, Mama, Terakhir, papa, Kang Purwa, harapan dari keluarga apa, Kang? kami sebetulnya cuma satu. Ah, Fokus kami seluruhnya sekarang ingin ingin memastikan bahwa Nadira ada keberadaannya, keberadaannya jelas dan dalam kondisi yang baik-baik, gitu, baik-baik saja. Itu aja sih harapan kita. Baik, Kang Purwa, terima kasih banyak atas informasi Anda. Kita doakan bersama semoga Nadira Azahra ini segera ditemukan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih bantuannya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan segera ditemukan. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Kang Purwa yang merupakan paman dari Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University asal Bandung yang hingga saat ini masih hilang. Hilangnya sejak 30 Juni dan hingga sekarang ini 4 Juli 2026 belum juga ditemukan. Jadi bagi Anda yang melihat sosok Nadira seperti yang tadi sudah terlihat di visual, Anda bisa langsung hubungi kepada pihak keluarga. Dan demikian sedang viral hari ini, saya Dana Paramita, salam SCTV.